Pagi itu, alarm berbunyi seperti biasa. Dira membuka mata dengan setengah sadar. Tangannya refleks meraih ponsel, mematikan alarm, lalu langsung melihat notifikasi yang sudah menumpuk sejak semalam. Belum bangun sepenuhnya. Tapi pikirannya sudah berjalan. Ada pesan kerja. Ada hal yang harus diselesaikan. Ada rencana hari ini yang sudah terasa penuh. Ia duduk perlahan di tepi tempat tidur. Matanya melihat sekeliling kamar. Ada baju yang belum dilipat. Ada meja yang penuh barang. Ada tas yang masih berisi barang dari kemarin. Ia tahu, semuanya perlu dibereskan. Ia tahu, sudah lama ia ingin decluttering. Tapi seperti biasa, satu kalimat muncul di kepalanya. Nanti aja, aku nggak punya waktu. Dan kalimat itu terus terulang setiap hari. Dira bukan orang malas. Ia bekerja. Ia mengurus banyak hal. Ia menjalani hidup seperti kebanyakan orang dewasa. Hari-harinya penuh. Bukan hanya penuh aktivitas, tapi juga penuh pikiran. Dan di antara semua itu, keinginan untuk decluttering selalu ada. Ia ingin rumah yang lebih rapi. Ia ingin hidup yang lebih ringan. Ia ingin pikiran yang lebih tenang. Tapi setiap kali ingin mulai, ia selalu merasa, aku nggak punya waktu. Namun suatu hari, tanpa sengaja, ia menyadari sesuatu. Ia memang tidak punya waktu untuk membereskan semuanya sekaligus. Tapi bukan berarti ia benar-benar tidak punya waktu sama sekali. Banyak orang berpikir decluttering itu harus punya waktu kosong berjam-jam, punya energi besar, langsung rapi sempurna. Padahal, itulah yang justru membuat kita tidak pernah mulai. Dira juga seperti itu. Setiap kali melihat kamarnya, ia berpikir, kalau mau bersin, harus sekalian. Dan karena itu terasa berat. Akhirnya ia tidak melakukan apa-apa. Sampai suatu malam, ia membaca satu kalimat sederhana. Kamu tidak perlu waktu banyak. Kamu hanya perlu mulai kecil. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi entah kenapa, terasa seperti menyentuh sesuatu di dalam dirinya. Malam itu, Dira tidak langsung merapikan seluruh kamar. Ia hanya duduk, melihat satu hal. Meja kecil di dekat tempat tidurnya. Ia melihat jam. Sudah hampir jam 10 malam. Biasanya, ia akan langsung rebahan. Tapi malam itu, ia mencoba sesuatu yang berbeda. Ia berkata ke dirinya sendiri, cuma 5 menit. Bukan 1 jam. Bukan sampai selesai. Hanya 5 menit. Ia mulai mengambil satu barang, menaruhnya di tempat yang seharusnya, membuang satu kertas yang tidak perlu. Tanpa terasa, 5 menit berlalu, dan sesuatu yang kecil, tapi nyata terjadi. Meja itu terlihat lebih rapi, tidak sempurna, tapi lebih ringan. Dan anehnya, pikirannya juga terasa sedikit lebih lega. Pelajaran penting, decluttering bukan tentang waktu panjang, tapi tentang konsistensi kecil. Dira mulai memperhatikan harinya. Ia sadar, sebenarnya ada banyak waktu kecil yang terlewat. Menunggu air mendidih. Menunggu loading laptop. Menunggu jemputan. Biasanya, waktu-waktu itu diisi dengan scroll ponsel. Tapi sekarang, ia mencoba menggantinya. Saat menunggu, ia merapikan satu hal kecil. Satu laci. Satu tas. Satu sudut meja. Tidak lama. Tidak berat. Tapi dilakukan berulang. Dan tanpa sadar, rumahnya mulai berubah. Tips praktis, gunakan waktu sela 2-10 menit untuk melipat baju, membuang barang kecil, merapikan permukaan meja. Salah satu kesalahan Dira dulu adalah ingin merapikan semuanya. Padahal tidak semua bagian sama pentingnya. Akhirnya ia belajar satu hal. Mulai dari yang paling terasa, meja yang selalu dilihat, kursi yang penuh baju, tas yang berantakan. Ketika bagian itu rapi, efeknya langsung terasa kepikiran. Tips praktis. Tanya diri sendiri, bagian mana yang paling bikin aku capek lihatnya? Dira juga menyadari satu hal lain. Masalahnya bukan hanya karena tidak sempat beres-beres, tapi karena barang terus bertambah.
Akhirnya ia membuat aturan sederhana. Kalau ada barang baru masuk, satu barang harus keluar. Halo, selamat datang di pojok kamar 26. Di sini kita berbagi tentang decluttering rumah, hidup lebih sederhana, dan tips mengatur keuangan agar hidup terasa lebih tenang. Jika konten seperti ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya. Beli baju baru satu baju lama keluar. Beli barang baru satu barang lama dilepas. Awalnya terasa sulit, tapi lama-lama, ini jadi kebiasaan. Dan rumahnya tidak lagi terasa menumpuk. Ini penting. Decluttering bukan cuma membersihkan, tapi juga mengontrol apa yang masuk. Dira dulu sering berpikir, kalau belum rapi semua, berarti belum berhasil. Tapi sekarang, ia melihat dengan cara berbeda. Rumahnya masih belum sempurna. Masih ada sudut yang berantakan. Masih ada hal yang belum sempat dibereskan. Tapi, tidak lagi terasa penuh seperti dulu. Dan itu, sudah cukup. Decluttering bukan tujuan akhir, tapi proses. Beberapa minggu berlalu. Tidak ada perubahan besar yang dramatis. Tapi ada sesuatu yang berubah di dalam diri Dira. Ia tidak lagi merasa terbebani oleh rumahnya. Ia tidak lagi merasa bersalah karena belum sempurna. Ia tidak lagi menunggu waktu kosong yang tidak pernah datang. Karena sekarang, ia tahu cara bergerak di tengah kesibukannya. Sedikit demi sedikit. Pelan-pelan. Untuk kamu yang merasa sama. Kalau kamu merasa, aku nggak punya waktu decluttering. Mungkin kamu benar. Kamu mungkin tidak punya waktu panjang. Tidak punya energi besar. Tidak punya kondisi ideal. Tapi mungkin, kamu masih punya 5 menit. Masih punya waktu sela. Masih punya ruang kecil untuk mulai. Dan mungkin, itu sudah cukup. Karena hidup tidak berubah dari satu langkah besar. Tapi dari langkah kecil. Yang dilakukan berulang. Jadi kalau hari ini kamu merasa rumahmu penuh. Dan hidupmu juga terasa penuh. Jangan tunggu waktu luang yang sempurna. Karena mungkin, itu tidak akan pernah datang. Mulai saja. Dari hal kecil. Dari 5 menit. Dari satu sudut. Karena kadang, yang kamu butuhkan bukan waktu lebih banyak, tapi izin untuk mulai, walaupun sedikit.